Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang limit fungsi. Sebelum kita masuk ke limit fungsi, yang perlu kalian ingat yaitu tentang keterbagian. 8 dibagi 4 itu sama dengan 2. Mengapa? Karena 8 itu dari 2 dikali 4. Nah, sekarang untuk 8 dibagi 0, apakah sama dengan 0? Berarti kalau 8 dibagi 0 itu sama dengan 0, maka 8 itu sama dengan 0 dikali 0. Dan ini pernyataan yang salah. Nah, sekarang 8 dibagi 0 sama dengan 8. Berarti kalau 8 dibagi 0 itu 8, maka 8 itu sama dengan 8 dikali 0. Ini juga pernyataan yang salah. Nah, di dalam matematika, 8 dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Jadi, semua bilangan kecuali 0, jika dibagi 0 itu maka tidak terdefinisi. Sekarang untuk 0 dibagi 0. Jika 0 dibagi 0 itu 0, itu karena 0 itu sama dengan 0 dikali 0. Benar kan? Nah, kalau 0 dibagi 0 itu sama dengan 1, itu karena 1 dikali 0 itu sama dengan 0. Ini juga benar. Kemudian, kalau 0 dibagi 0 itu sama dengan 6, berarti 0 itu sama dengan 6 kali 0. Ini juga benar. Jadi, untuk 0 dibagi 0 ini dinamakan bentuk tak tentu. Mengapa dinamakan bentuk tak tentu? Karena hasilnya itu memiliki kemungkinan yang banyak sekali. Jadi, bisa kita simpulkan A dibagi 0 itu tidak terdefinisi. A ini tidak sama dengan 0 dan A merupakan elemen bilangan real. Sedangkan 0 dibagi 0 itu merupakan bentuk tak tentu. Nah, sekarang misal ada suatu permasalahan. Jika ada pertanyaan, bilangan bulat manakah yang terdekat dengan 3? Maka dengan mudah kita akan menjawab yang paling dekat dengan 3 itu 2 dan 4. Jadi, bagaimana? Misalkan pertanyaannya saya rubah menjadi bilangan real manakah yang terdekat dengan bilangan 3? Tentu tak terhingga banyaknya. Tapi, bilangan manakah yang terdekat dengan 3? Nah, ini kita lihat untuk garis bilangan yang pertama. Dari sini, misalkan jawaban dari pertanyaan tersebut adalah 2,75 atau 3,25. Tapi itu bukan jawaban yang paling tepat dari pertanyaan tersebut. Mengapa? Karena coba kita lihat lagi di garis bilangan yang kedua. Pada garis bilangan kedua, diperoleh lagi bilangan yang terdekat dengan 3 itu 2,99 dan 3,05. Tapi itu juga bukan jawaban yang paling tepat. Karena di garis bilangan yang ketiga, kita peroleh lagi bilangan real yang paling dekat dengan 3, yaitu 2,999 atau 3,001. Tapi apakah jawaban tersebut adalah jawaban yang paling tepat? Tentu tidak, karena masih banyak lagi bilangan yang dekat dengan angka 3. Jadi, apakah pengertian dekat pada masalah ini? Nah, pada garis bilangan bisa kita lihat sekelompok bilangan real yang mendekati 3 dari kiri dan dari kanan. Namun, hanya ada satu bilangan yang terdekat ke 3, baik dari kiri maupun dari kanan.
Jika dimisalkan X itu sebagai variabel yang dapat menggantikan bilangan-bilangan yang mendekati 3, maka X akan disebut mendekati 3. Ditulisnya itu ini seperti ini. X panah 3, ini dibacanya X mendekati 3. Jika X adalah semua bilangan yang mendekati 3 dari kiri, maka X akan dituliskan dengan X panah 3 pangkat negatif. Negatif di sini tandanya maksudnya dia mendekati dari kiri. Nah, sedangkan sebaliknya, jika X adalah semua bilangan yang mendekati 3 dari kanan, maka akan dituliskan seperti ini. X panah 3 pangkat positif. Positif di sini maksudnya dari kanan, mendekati dari kanan, dan negatif itu mendekati dari kiri. Nah, ini untuk permasalahan yang kedua. Seorang atlet bola voli sedang melakukan gerakan smash terhadap bola yang di-over menuju ke arahnya. Seperti ini. Atlet tersebut melompat dan bergerak menuju bola. Sehingga pada saat tertentu dia akan menyentuh bola pada ketinggian tertentu, bukan? Nah, atlet tersebut hanya dapat menyentuh bola jika ketinggian tangannya ketika meraih bola itu sama dengan ketinggian bola. Berikut sketsanya seperti ini. Bahwa bola yang dipukul ke arah lawan disambut oleh salah satu atlet, sehingga bola dan atlet tersebut bergerak saling mendekati, ya kan? Nah, dengan arah yang berlawanan. Jadi pada saat tertentu bola dan atlet ini akan bertemu atau bersentuhan, ada suatu titik temu. Gerakan bola akan semakin dekat dan semakin dekat dengan titik temu. Begitu pula dengan sang atlet. Sang atlet juga bergerak semakin dekat dan sangat dekat dengan titik temu. Nah, titik temu keduanya itu menunjukkan ketinggian bola dan atlet adalah sama. Nah, ini jika sketsa tersebut kita sajikan dalam bentuk grafik, akan seperti ini. Mereka saling mendekati titik temu dari arah yang berlawanan. Nah, ini adalah konsep dasar dalam memahami limit. Sekarang pengertian limit fungsi. Limit fungsi adalah nilai pendekatan di sekitar titik tertentu, baik pendekatan dari kiri maupun pendekatan dari kanan dari titik tersebut. Misalkan ada fungsi f dari anggota bilangan real ke anggota bilangan real, dan misalkan L dan A di sini adalah anggota bilangan real, maka limit di sini kita notasikan dengan seperti ini. Ini dibacanya limit fx untuk x mendekati A itu sama dengan L. Jika dan hanya jika fx mendekati L untuk semua x mendekati A. Cara membaca notasinya seperti ini ya tadi. Limit fungsi fx untuk x mendekati A sama dengan L. Misalkan ada fungsi fx sama dengan x pangkat 2 dikurangi 4 per x min 2 untuk x tidak sama dengan 2. Kenapa x tidak boleh sama dengan 2? Karena kalau x sama dengan 2, coba kita substitusikan ke penyebutnya saja. 2 dikurangi 2 kan 0. Jadi nanti penyebutnya 0. Maka tentukan nilai limit fx untuk x mendekati A jika ada. Jadi di sini ini x-nya.
kita cari untuk X mendekati 2 di sini. Nah, X mendekati 2 dari kiri. Kita mulai dari 1,8, 1,9, 1,99, 1,99 dan seterusnya. Masih bisa lebih dekat lagi kan? 1,999, 1,9999 seperti itu. Nah, untuk X mendekati 2 dari kanan, kita mulai dari 2,1, 2,05, 2,001, kemudian 2,0001, kemudian 2,00001, dan masih banyak lagi yang lebih dekat dengan 2. Nah, sekarang masing-masing X ini kita substitusikan ke fungsi ini. X pangkat 2 min 4 per X min 2. Nah, untuk X 1,8, jika kita substitusikan ke fx, maka hasilnya 3,8. Untuk X 1,9, jika kita substitusikan, maka hasilnya 3,9. Untuk 1,99, jika kita substitusikan ke sini, hasilnya 3,99. Sedangkan untuk 1,999, maka jika kita substitusikan hasilnya 3,999. Sekarang untuk X mendekati 2 dari kanan, kita mulai dari 2,1. Untuk X 2,1, jika kita substitusikan ke fx, maka hasilnya 4,1. Untuk X 2,05, jika kita substitusikan ke fx, hasilnya 4,05. Sekarang untuk X 2,001, jika kita substitusikan ke fx, maka hasilnya 4,001. Dan seterusnya sampai sini ya. Nah, kenapa tidak kita substitusikan 2 seperti tadi? Coba kita substitusikan 2. 2 pangkat 2, 4 dikurangi 4 kan 0. 2 dikurangi 2, 0. Jadi 0 dibagi 0. Nah, 0 dibagi 0 kan tadi bentuk tak tentu. Nah, sekarang kita lihat untuk X yang mendekati 2 dari kiri, ini nilai fx-nya makin ke kanan, makin mendekati 2, dia makin mendekati 4. Kan 3,99, nanti hasilnya di sini misalkan di sini 1,9999, hasilnya di sini jadi 3,9999. Kan makin mendekati 4. Sekarang coba kita lihat dari kanan. X mendekati 2 dari kanan. Hasil fx-nya pun sama, dia makin mendekati 4. Sekarang misal kita sajikan dalam bentuk grafik, akan seperti ini. Nah, karena tadi ketika kita substitusikan X-nya sama dengan 2, maka hasilnya kan bentuk tak tentu, maka di sininya bolong. Nah, untuk X mendekati 2 dari kiri, itu dari sini, sedangkan X mendekati 2 dari kanan itu sebelah sini. Jadi di sini bisa kita simpulkan, tadi kan X mendekati 2 dari kiri dan X mendekati 2 dari kanan, itu kan hasil fx-nya sama-sama mendekati 4. Jadi bisa kita simpulkan bahwa nilai limit X pangkat 2 min 4 per X min 2 untuk X mendekati 2 itu sama dengan 4. Karena ketika X yang mendekati dari kiri dan mendekati dari kanan, hasil dari fx-nya itu sama. Maka secara matematis, limit dapat didefinisikan sebagai berikut. Untuk limit fx untuk X mendekati A itu sama dengan L. Artinya, jika X mendekati A, tetapi X tidak sama dengan A, maka nilai fx itu mendekati L. Jika fungsi fx di sini terdefinisi pada selang terbuka, maka
untuk limit fx untuk x mendekati a itu sama dengan L. Jika dan hanya jika limit fx untuk x mendekati a dari kiri sama dengan L, dan limit fx untuk x mendekati a dari kanan itu sama dengan L. Seperti tadi, jika hasil dari limit fx untuk x mendekati a dari kanan dan dari kiri itu sama, maka hasilnya ada. Kemudian jika limit fx untuk x mendekati a dari kiri sama dengan L1 dan limit fx untuk x mendekati a dari kanan sama dengan L2, di mana L1 itu tidak sama dengan L2, maka limit fx untuk x mendekati a itu tidak ada. Jadi hasil limit fx untuk x mendekati a itu ada jika ketika dia mendekati dari kiri dan dari kanan itu hasilnya sama. Nah, untuk keterangannya yang perlu kita ingat tadi, jika tandanya pada A itu pangkatnya negatif, itu berarti mendekati A dari kiri. Untuk X-nya itu kurang dari A. Sedangkan jika tanda di atas A-nya itu positif, maka artinya itu mendekati A dari kanan. Untuk X-nya itu lebih dari A. Nah, sekian untuk contoh soal dan sifat-sifat dari limit fungsi akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.